Pak Mariono adalah salah satu guru agama Buddha pertama di Balikpapan. Oke, nah ini Wenta mau tanya lagi nih sama Susu. Kan Dhamma Wihara itu dari awal dibangun, nah sampai sekarang bisa jadi seperti ini. Itu kira-kira prosesnya gimana sih, Su? Mungkin renovasinya kah? Atau bagaimana perjuangan di balik sampai bisa membangun Dhamma Wihara menjadi seperti ini sekarang? Ya, memang awal-awal Dhamma Wihara dibangun itu wiharanya semi permanen. Oke. Nah, sedangkan kuti itu dari papan kayu dan berkolong ya. Berkolong itu apa? Panggung, rumah panggung. Rumah panggung ya saat itu ya, memang zamannya. Kamar untuk bantai itu cuma satu. Oke. Dan waktu itu kita belum ada dapur, belum ada kamar mandinya juga cuma satu, cuma di kuti doang. Jadi serba kurang sih dengan perkembangannya agama Buddha dan masyarakat Balikpapan yang sambutannya cukup hangat. Kuti itu sudah tidak membadai. Akhirnya tahun 91 kita mulai merenov kuti. Kita renov kuti dengan ada beberapa kamar untuk bantai. Nah, kemudian Pak Ali 94 dia merenov Dhamma Wihara. Oke, mungkin sahabat padi di sini yang pada zaman itu sudah mulai ikut aktif dalam Dhamma Wihara mungkin juga mengenal ya bagaimana kita dari awal membangun Dhamma Wihara dan juga mengenal tokoh-tokoh di balik perjuangan ini. Salah satunya itu ada Pak Ali ya, mungkin sahabat padi di sini ada yang kenal. Terus setelah itu 94 lalu berjalannya waktu ya hanya untuk memperbaiki yang kurang-kurang, menambah yang kurang-kurang. Sekarang fisik sudah bagus, cuma misalnya lantai di kuti yang sebenarnya cuma hanya 2 lantai awal kita bangun, kemudian dibangun lagi lantai 3-nya. Kemudian yang terakhir dirubah lagi, ada dapurnya lebih mewah, kamar mandinya juga lebih banyak, dan sangat bagus sih dengan kegiatan-kegiatan umat Dhamma Wihara. Benar, semakin berkembangnya sampai akhirnya bisa menjadi Dhamma Wihara ya. Benar, sekarang sampai 3 lantai nih seperti yang teman-teman sahabat padi tahu sekarang. Gitu. Kalau misalnya zaman dulu sendiri perkembangan agama Buddha di Balikpapan itu gimana sih di zaman Susu dulu? Bagus. Perkembangannya itu bagus karena sebagai orang Tionghoa keturunan Buddhis itu cocok dengan ini ajaran Taois atau Confucius dan tradisi. Jadi itu cocok untuk mereka mengenal dan perkembangannya ya bagus untuk di Balikpapan disambut dengan baik sih. Oke, bahkan sampai saat ini ya terus semakin mulai meluas nih agama Buddha juga di Balikpapan dan di Indonesia. Nah, terus untuk muda-mudinya juga kan Susu tadi juga sempat bilang Susu termasuk salah satu pemuda aktif juga nih. Nah, kira-kira pemuda-pemudi Dhamma Wihara dan juga pemuda-pemudi Buddhis untuk saat ini tuh seperti apa sih Su kira-kira? Memang pasang surut ya, kadang naik kadang turun, tapi yang terakhir ini yang tak lihat di tahun-tahun baru yang akhir-akhir ini dengan kepemimpinan yang aktif dan kalian juga ikut berpartisipasi dengan aktif, maju kayak kalau terlihat gitu loh, ada hasil karyanya, hasil kegiatan-kegiatannya. Tambah bagus sih sesungguhnya. Kalau dilihat dari kacamata saya sendiri pribadi ya, dari waktu ke waktu memang kita mengalami adanya pasang surut, tapi ini sudah lebih bagus lagi. Udah bagus sih.
Benar, apalagi banyak remaja-remaja yang mulai aktif ya. Salah satunya remaja Dhamma Wihara juga sangat aktif nih. Nah, seperti saat ini kita sudah mulai melakukan podcast dan banyak kegiatan-kegiatan aktif lainnya dalam memperdalam agama Buddha tentunya. Sesuai meningkatnya zaman ya, Su ya. Gitu. Ada kegiatan-kegiatan lain yang dilakukan sama remaja Dhamma Wihara ya. Iya, Ada function dan lain-lain. Ya, tapi bukan hanya itu aja seharusnya ya, yang memang kegiatan-kegiatan itu bagus untuk menarik mereka supaya ada aktivitasnya di dalam Dhamma Wihara. Tapi ajaran agama Buddhanya jangan ditinggalkan. Betul banget itu, Su. Itu salah satunya tuh. Kebanyakan untuk anak-anak. Iya, benar. Untuk remaja. Untuk para remaja. Benar, gitu. Basicnya agama Buddha itu jangan hanya maksudnya masuk telinga kiri keluar kanan, karena itu harus betul-betul kita camkan di dalam diri kita. Itu bekal untuk kita kok ke depan. Benar sekali sih, Su. Apalagi kan agama Buddha ini sangat luas ya. Bahkan sahabat padi ini harus memperdalam lagi nih tentang ilmu-ilmu agama Buddha. Tentunya untuk remaja juga yang zaman sekarang tuh mungkin kebanyakan ikut ngumpul-ngumpul sama teman, kegiatan-kegiatan aktif. Tapi kalau ditanya tentang agama Buddha secara mendalam, itu kebanyakan pasti masih banyak yang suka bingung ya, Su. Mungkin masih nggak tahu. Betul. Iya. Betul. Banyak yang masih bingung karena dasar-dasar basic mereka memang pelajarin basic tapi tidak memahami, tidak memperhatikan, tidak betul-betul mempelajarinya dengan sungguh-sungguh. Padahal ajaran agama Buddha itu paling bagus. Dan saya rasa bagi mereka-mereka yang orang-orang yang kritis, yang suka mengkritik, cocok untuk agama Buddha. Karena dalam agama Buddha itu bebas untuk mengkritik apapun ajaran yang ada itu. Jadi Susu kan dari dulu nih pilih agama Buddha sendiri, mengikuti ajaran agama Buddha juga dari muda gitu. Ya. Pelajaran apa sih Su dari agama Buddha yang sampai sekarang ini paling mengena lah di hati Susu gitu? Semua ajaran agama Buddha itu bagus semua. Dan sangat luas sekali. Jadi Susu pernah pingin sekali sih, maksudnya jadi bante misalnya begitu kan ya. Tapi sayang mungkin karmanya belum ada. Tapi ajaran agama Buddha itu sungguh luar biasa. Tidak ada salah satu yang kurang atau lebih atau ini yang mengena atau enggak. Tapi keseluruhannya sesungguhnya realita yang dia gambarkan itu betul-betul kenyataan dalam hidup ini. Jelas. Baik, sahabat padi. Jadi sampai sekarang ini Buddhis itu apa sih yang Susu terapkan dalam hidup? Ajaran-ajaran Buddhis kan ajarannya kayak apa gitu, mungkin karma kah atau tentang apa? Betul. Yang dijalankan hari-hari gitu, So. Kebaikan, cinta kasih benar. Sampai sata bawantus kita ta. Ya. Itu yang dipancarkan terus, dan kita kalau bisa menguasai pikiran kita sendiri, berusaha untuk menguasai pikiran, karena pikiran kita ya dari dulu sih saya berusaha untuk menguasai pikiran, cuma ya pikiran ini terlalu nakal sekali sih. Benar tuh, mungkin dari sini sahabat padi ya seperti yang sudah Susu sampaikan ya, untuk mengontrol suatu pikiran itu memang cukup berat ya, Su. Makanya kita harus sering pancarkan cinta kasih, sering meditasi ya, seperti itu. Nah, kira-kira untuk kata-kata atau pesan yang bisa Susu sampaikan yang selama ini mengenai agama Buddha apa sih, Su? Untuk mungkin remaja di sini atau sahabat padi di sini biar tahu nih, biar mereka bisa lebih paham lagi tentang ajaran agama Buddha. Perdalam ajaran agama Buddha. Jadi kita mempelajari agama Buddha dan betul-betul dihayati,
dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ringkas kok sebenarnya, kalau katakan ringkas kalau mau susah, ya susah, karena memang ajaran agama Buddha itu luar biasa. Tripitaka itu kalau dalam dijilidkan dalam bahasa Mandarin aja ada 84 jilid. Jadi bukan satu kitab suci begitu aja. Jadi banyak sekali. Tapi kalau kita ringkaskan ya ringkas agama Buddha. Oke, mungkin kita sudah banyak nih tanya-tanya tentang dari proses pembangunan Dhamma Wihara, terus tentang bagaimana Susu mulai memilih menjadi agama Buddha dan lain-lainnya. Kira-kira apa sih keuntungan Susu dalam mempelajari agama Buddha? Apa sih manfaatnya di kehidupan Susu? Banyak harusnya, karena agama Buddha mengajarkan kita untuk misalnya meditasi aja. Itu kan mengajarkan kita untuk bisa menguasai emosi kita, pikiran kita, dan itu sangat bermanfaat kan kalau kita untuk aktif di masyarakat atau segala macam. Dengan sendiri kita kebentur dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi kita tetap bisa menerima apa adanya. Kadang bahkan kita mendapatkan suatu ejekan atau sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi kita anggap itu sebagai suatu karma kita yang berbuah, dan kita tidak menjadikan itu sebagai dendam atau menjadikan suatu keamarahan yang luar biasa. Jadi bagus sih, itulah yang kita dapatkannya kalau kita betul-betul mempelajari agama Buddha dan menghayati apa yang ada di ajarannya. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir kita ya, Su ya. Apa sih pesan-kesan yang bisa Susu sampaikan untuk sahabat padi nih semua tentang agama Buddha gitu? Karena kan Susu udah cukup lama nih mempelajari agama Buddha gitu, udah dari muda sampai sekarang. Betul, bagi kalian yang kebetulan atau memang memilih ajaran agama Buddha, itu merupakan karma baik buat kalian. Karena apa yang kalian pilih, agama Buddha, itu merupakan suatu keuntungan buat kita untuk mempelajarinya, memperdalamnya. Jadi untuk anak muda sekarang juga hayati ajaran agama Buddha itu bukan hanya untuk suatu aktivitas yang maksudnya melengkapi murid-murid, seperti murid-murid itu hanya melengkapi mendapatkan nilai di sekolah, tapi dibarengi dengan menghayati sungguh-sungguh ajaran agama Buddha dan basicnya ajaran agama Buddha. Jadi kalian tidak goyah kalau menghadapi hal-hal di luar sana. Karena dasar-dasar ajaran agama Buddha itu sudah tertanam dalam diri kita, dan kita menyadari apa semua yang terjadi di kehidupan ini. Bagus sekali sesungguhnya, banyak sekali, banyak, nggak bisa diomongkan dengan hanya singkat-singkat gitu. Jadi beruntung kita beragama Buddha. Saya rasa itu mungkin. Ya, mungkin dari sini sahabat padi bisa lebih memahami lagi dan lebih mengenal ya apa sih keuntungan kita dalam memahami agama Buddha, aktif dalam mengenai ajaran-ajaran agama Buddha dan lainnya. Seperti itu, seperti yang sudah Susu katakan, kita harus mengetahui dasar-dasarnya juga. Jadi itu bisa jadi pondasi di dalam diri kita dalam menghadapi segala kehidupan pastinya. Segala masalah. Betul. Iya. Iya, betul.
Ya, mungkin terima kasih banyak ya Susu Kocan sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi sharing bersama kita. Benar, bersama kita. Bersama sahabat padi semua di rumah. Benar, tentunya. Jadi bisa lebih tahu lagi nih tentang Dhamma Wihara dan juga lebih memperdalami lagi ajaran-ajaran agama Buddha dari berbagai pandangan. Salah satunya pandangan dari Sukocan seperti itu. Nah, nih, terakhir sebelum kita menutup, kita juga ada pesankan kata-kata untuk sahabat padi, yaitu jangan hanya tahu dhamma tanpa dilaksana. Paham soal karma, disakiti tapi tidak terima. Marilah kita berusaha untuk bahagia selamanya. Oke, sebelum kita closing, kita sama-sama mengucapkan Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Salam padi.